Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Lingling Ayu Sarita dengan NPM 111, Dita Fadila dengan NPM 150, Putri Melisa dengan NPM 122, Junita Sari dengan NPM 141, Syafina Tunaja dengan NPM 135, Destiawati dengan NPM 126, Fadila Cikal Pratiwi dengan NPM 114, Sobri Kalindra dengan NPM 123, dan Muhammad Kemal Nugroho dengan NPM 132. Selanjutnya, materi-materi akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Baik, saya Yunita Sari dengan NPM 141 akan menjelaskan pengertian dari landasan manajemen. Jadi, landasan manajemen itu merupakan prinsip-prinsip, teori, dan konsep dasar yang menjadi pijakan dalam pengelolaan proses pendidikan secara efektif dan efisien. Landasan ini mencangkup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana pendidikan direncanakan, diorganisasikan, dipimpin, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, yaitu hasil wawancara guru. Menurut Pak Agus, manajemen pendidikan di SD Negeri 1 Sukoharjo 4 mencakup perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian sumber daya manusia serta sarana prasarana. Manajemen pendidikan penting untuk mengoptimalkan sumber daya demi mencapai tujuan pendidikan. Perannya dalam kelas termasuk menciptakan pelajaran efektif, menyusun jadwal pelajaran, dan membangun komunikasi dengan siswa. Tantangan yang dihadapi meliputi mengendalikan peserta didik dan tingkah laku mereka, serta mengatur alat-alat pengajaran. Untuk mengatasinya, dia menciptakan pembelajaran menarik dan memastikan implementasi kurikulum yang baik dengan komunikasi yang baik kepada semua pihak terkait. Baik, perkenalkan nama saya Destiawati dengan NPM 126. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara yang telah kami lakukan di SD Negeri 1 Sukoharjo. Dari wawancara yang telah kami lakukan dengan siswa kelas 5, kami mendapatkan informasi terkait manajemen pendidikan di SD Negeri 1 Sukoharjo 4. Salah satu siswa, Vina Mustikawati, menjelaskan bahwa manajemen pendidikan di sekolahnya cukup baik. Kepala sekolah dan para guru selalu berusaha untuk memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Di sekolah ini juga memiliki peraturan dan tata tertib siswa. Vina memberikan salah satu contoh peraturan, yaitu setiap siswa yang terlambat akan diberikan sanksi, yakni melaksanakan piket sebelum pulang sekolah. Pemberian sanksi ini juga bertujuan agar para siswa termotivasi untuk tetap merawat lingkungan sekolahnya, baik di luar maupun di dalam kelas. Sebagian siswa di kelas 5 juga sudah paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan jadwal piket kelas dengan tanggung jawab, dan sebagainya. Selalu cukup baik dalam pembelajaran. Beberapa dari siswa di kelas 5 ini mengikuti kegiatan non-akademik seperti pramuka, menari, dan voli, sehingga mereka beberapa kali mengikuti perlombaan. Mereka mengatakan bahwa sangat senang apabila mengikuti lomba di luar sekolah, apalagi mendapatkan juara, karena bagi mereka itu merupakan salah satu cara membawa nama baik sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi sekolah dalam manajemen pendidikan, yakni bagaimana memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang cukup banyak. Jadi terkadang ada siswa yang merasa kurang diperhatikan. Salah satu siswa bernama Alif pun mengungkapkan bahwa ia jarang meminta bantuan kepada wali kelas ketika memiliki masalah dengan
berbagai alasan. Dengan begitu, guru harus mengayomi dan memberikan perhatian lebih kepada siswanya agar siswa pun nyaman dan terbuka dengan gurunya. Terima kasih. Saya Putri Meliza dengan NPM 122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara murid kelas 6. Dari wawancara dengan siswa kelas 6 di SD Negeri 1 Sukoharjo 4, terungkap bahwa manajemen pendidikan di sekolah mereka dianggap cukup baik. Siswa menjelaskan bahwa kepala sekolah dan dewan guru memberikan fasilitas yang memadai, serta diterapkannya peraturan yang ketat, seperti sanksi bagi siswa yang terlambat. Siswa juga aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan mencari solusi atas masalah dengan guru kelas. Selain itu, mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti voli, menari, dan pramuka sebagai cara untuk mengembangkan diri. Meskipun tantangan dalam manajemen pendidikan termasuk memastikan perhatian yang cukup bagi setiap siswa. Siswa membantu sekolah dengan mematuhi tata tertib peraturan, disiplin, dan tidak melanggar peraturan sekolah. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil analisis. Berdasarkan analisis wawancara observasi di SD Negeri 1 Sukoharjo 4, perspektif pedagogik tentang manajemen pendidikan peserta didik di sekolah ini terlihat jelas dan menunjukkan kemajuan. Instrumen penelitian berhasil menggambarkan perkembangan ini. Guru-guru menerapkan ajaran dasar manajemen pendidikan dengan baik, memiliki filosofi pendidikan yang jelas, memahami teori dan metode pembelajaran yang efektif, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Siswa aktif dan terlibat dalam proses belajar mengajar. Hampir semua guru telah menginternalisasi dan menerapkan konsep manajemen pendidikan dengan baik, baik dalam teori maupun praktek. Faktor seperti pelatihan, pengalaman mengajar, dan komitmen untuk peningkatan diri mempengaruhi penerapan nilai-nilai karakter, perbaikan, dan pelatihan. Tambahan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini secara keseluruhan. Terima kasih. Berdasarkan laporan hasil penelitian tentang perkembangan manajemen pendidikan di SD Negeri 1 Sukoharjo 4, dapat disimpulkan bahwasannya terjadi kemajuan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan manajemen pendidikan oleh para siswa di sekolah tersebut. Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sementara guru menyusun rencana belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Begitupun kelas dikelola dengan efektif dan efisien agar menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Selain itu, guru juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dengan baik, memahami karakteristik dan perkembangan siswa, serta memiliki filosofi pendidikan yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.